Ya, mau gini nih duduknya. Iya, apa karpet ya, kasih karpet ya? Jangan terbang lagi. Ya, terus ngomong request apa sama editornya? Nah, editor minta ya, ada mawar kelopak-kelopak. Mawar yang Kan tadi dipancing tuh. Mawar yang gini. Mawar yang kita aja. Iya, yang mawar yang gini-gini nih. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes. Ayah, ini arahnya kemana ya? Teman-temanku, Ibu. Halo. Thank you for being here. Yes, of Thank course. you. No worries lah. No worries you. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Dari pagi ya udah promo kan? Dari pagi. Saya Ray, Sore dari ke pagi. sekolah dulu tadi. Iya, school visit dulu tadi. School visit. Sekalian sekolah juga, belajar. Enggak, ngapain? Udah lulus? Udah lulus aku mah. Aku mah udah menjadi mahasiswa aku. Mahasiswa. Oke. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar lagi, tapi tak kenal maka kata sayang. Kenalkan, aku host magang, namaku Jomai Timo. Di sebelah kananku sudah ada Baskara Mahendra, berperan sebagai Bumi. ini keren banget, nama karakter yang salah satu nama karakter yang keren menurutku. Sebelahnya ada Ray Bong. Ray Bong, Halo. berperan sebagai langit. Langit bumi. Aku menjadi Darin. Darin. Dan Halo, aku Yunik Priscilla berperan sebagai Ibu Lia. Ibu Lia. Jadi Tapi masa dari tahun ke tahun masih magang dulu masa? Kasian ya? bener sih, makanya nih bingung juga. Tapi nggak apa-apa, itulah peran yang saya kan. Dia tahun ke tahun magang dulu, kasian. Bacot banget sumpah. Kerjaan saya aja mas Kalau gantiin. Pokoknya tetap. Mau tetap nggak? Iya, sama gue tetap. Jualan kacamata ya? Iya. Oke, Ibu Lia ini adalah ibunya Darin, teman seru CGV. Iya. Betul. Darin ini adiknya Mawar Eva, Namanya Dira. Mbak Dira. Dira inilah. Nah, Mbak Dira pacarnya Mas Bumi. Iya. Itulah. Terus sekarang gimana aku harus terima kalau ayah yang harusnya jadi cinta pertama semua anak perempuan malah ini semua salah ibu. Bu, Mbak nggak pernah minta hidup yang sempurna tuh nggak pernah sama sekali. Bu. Terakhir aku main ke sini, teman kes aku minta, karena editor CGV itu canggih-canggih. Oh, jadi Minta apa? terbang. Jadi duduknya. Kita bisa. Sumpah minta aja. Berarti kita bisa request nih? Bisa Kita request. bisa Sumpah. terbang. Oke. Sumpah request. Iya, mau Kita gini nih duduknya. Iya, apa karpet ya, kasih karpet ya? Jangan terbang lagi. Ya, terus ngomong request apa sama editornya? Ini kita lagi di kursi Game of Thrones aja gimana? Oh iya, backgroundnya di kerajaan ya? Kerajaan. Oke, Iya, kerajaan iya, juga. iya, iya, iya. Semangat editor. Semangat editor. Sebelum itu, minalin izin. Mohon maaf lahiran batin buat editor. Ternyata Ray masih ingat, tapi betul. Masih Ibu ingat Yunik, gua. di sini kalau interview di tempat lain mungkin nggak bisa, tapi di CGV bisa request memang. Oh iya. Oke. Bener, Ray masih ingat lagi. Keren. Aduh, makasih ya. Soalnya kalau gue yang mancing gitu, editornya suka marah. Iya kan, kalau bintang tamu kan nggak mungkin marah Iya. editornya kan. Pokoknya editan menurut Mas Baskara belakang ini kursi kerajaan gitu. Iya. Oke. Ibu jadi terbang nggak? Boleh. Oke. Kan kalau terbang kan Nggak usah, begini. mama biasa aja, ntar dia bikin terbang, sumpah. Oh iya. Iya. Mama biasa aja. Biasanya kita kalah di apa gitu. Nggak usah. Oke. Ya kita ngobrol di sini, Iya. Mama yang ngobrol tapi terbang di sini. Jadi dia di atas gitu. Jadi dia bisa. Iya. Dia melayang gitu. Kita ngeliat ibu ke atas. Iya, ya. lihat ibu ke atas ya. Lihat ke atas. Tapi ya, sama Baskara aku udah pernah interview sama Ray juga. Ini pertama kali. Oh baru ya pertama kali kita. Sombong ini soalnya. Enggak juga. Gitu loh. Gue pengen sombong nggak bisa gila. Jadi Bu, pertanyaan di CGV itu pertamanya selalu beda gitu. Oh iya. Pertanyaan main bowling nih pokoknya. Oke. Jadi akan aku tanyakan ya. Kalau diibaratkan lagu, ayahnya namanya Yudi. Yudi. Ayah Yudi di film ini lagunya apa sih? Kayak lagu apa sih? Apa mah? Gue nggak pinter lagu lagi. Pokoknya pasti sedih banget tuh lagu. Kalau udah dewasa itu kita harus punya banyak uang, terus kerja lebih keras, harus bertarung sama isi kepala sendiri, cuma buat bisa hidup sampai besok doang. Tapi
sedih banget ya. Gue tahu tapi nggak sedih. Apa? Bang Toyib. Nggak pulang-pulang ya? Iya. Jarang pulang ya? Dia pulang. Oke, udah kebayang nih teman suruh Oh iya benar Iya, Bang Toyib. iya, Bang Iya. Toyib jarang pulang. ya. Ayah di sini jarang pulang, terus sedih. Jarpul dia, ayah Jarpul. Jarpul. Yudi Jarpul. Yudi jarang pulang. Jadi jarang pulang. Oke. Jarpul, Jarang sedih. Sedih. Terus menurut lu bokap lu nih? Aduh, apa ya? Gue ya. Enggak. Bukan itu ya. Gue boleh buka ini. Boleh dong. Buka playlist lu. Buka Oke. playlist. Oh, gue tahu. Gitu Bu. Ini Jadi Super Exis. Boys. Super Exis. Hah? Seperti sih. Super Exis. Oke. Kita setelahnya. Kita Siapa tungguin. sih Super Exis? Nggak tau, gue suka aja lagu ini. Ini Pengen. Pak Yudi cantik. Iya, anti normal. Ini aja lo. Iya. Capek. Senggol dong Bang Asik. Kenapa gua tahu ya anti normal ya ini. Apa ya? Oh ini deh. Bercanda tadi bercanda ya. Tadi bercanda. Kalibata 2012. Perunggu. Perunggu. Ger. Lagu ayah itu lagu ayah. Lagu ayah ya. Lagu Jadi ayah teman itu, Sobat Kalibata TV sebelum nanti 9 April menonton, coba dengerin dulu lagu-lagu ini. 3 lagu. Dan Bang Toyib. Perunggu, Perunggu. Kalibata 2012, Ya. Bang Toyibnya Bang Wali ya Bang Toyib. Itu lagu Bukan lama. Bang Toyib. Siapa Bukan, siapa bukan. nyanyi itu ya? Itu lah. Bang Toyib, mengapa tak pulang-pulang anakmu, panggil-panggil namamu. Ayah di film ini tuh jadi benang merah dari cerita ayah ini arahnya kemana. Iya. Tanpa spoiler ya, sosok ayah di dunia nyata nih jika sosok ayah di film ini Mas. Oh, biasa. ini Puasa, cue buat, masih puasa ya? Iya, benar. Udah lupa kan Mas, masih puasa. ini cue buat editor kita motong. Hup. Ayah kan jadi benang merah di film ini. Jika sosok ayah di film ini jadi ayah kalian di dunia nyata, Oke. apa sih yang akan kalian lakukan sebagai anak? Oh, kalau misalnya ayah Yudi itu ayah kita. Coba dulu, gambreng deh. Ngamre Sendiri keluar. Nah, Sekarang dulu. kamu. Keluar gue. Weh, Agak jangan. jauh. Mas. Sendiri Sendiri keluar. jawab, sendiri jawab. Oh, jangan tadi sendiri keluar. Sendiri jawab, sendiri jawab. Sendiri ya. Kayaknya ngajak ngobrol sih. Ngajak ngobrol. Di talk Kayak iya, kayak man to man, kayak mau tahu sebenarnya apa sih membuat kayak keluarga ini jadi begini? Apa sih membuat hubungan antara si ayah dengan si anak-anak ini jadi begini? Karena di film ini juga apakah bumi kena imbasnya juga gitu? Karena mereka nggak ngobrol nih kayaknya keluarganya. Secara langsung mungkin enggak ya, tapi kan aku peduli sama pacarku gitu. Ya sama Dira ya. Dira. Ada reaksi-reaksi di sana. Ada asik. Iya. Ada reaksi Ada di belakang asik. kameranya ya. Iya iya. Tambahin di antara editor asik. Asik. Gede gitu ya, gede tulisan. Lo request lo Baskara lo. Jadi kalau dari lo bakalan ngajak ngobrol ya? Iya. Bakalan ngajak ngobrol. Ray, Em, real life. Sini gue jawab dulu. nggak usah Mas. Ilah. Kalau gua apa ya mungkin hampir sama karena emang permasalahan di film ini kan komunikasi sebenarnya. Keluarga ini nih komunikasi jelek mampus. Ya. Jelek mampus. Jadi kalau misalnya gua ada di situasi Darin sebetulnya ya gua akan mencoba memperbaiki komunikasi sih bagaimanapun caranya gitu. Jadi Tidak. anak-anaknya yang ngajakin ngomong bapaknya, ayahnya duluan gitu. Iya. Ayah, kenapa sih ayah gitu? Mungkin tapi kayak caranya tuh menjadi apapun lah. Kayaknya apapun akan dilakuin supaya bisa keluarga ini nih bisa saling ngomong perasaan satu sama lain Iya, gitu loh. jadi sama-sama tahu lah. Iya, Ya. gitu loh. Jadi bisa duduk bareng lagi gitu loh. Karena gue sih akan melakukan itu sih, nggak melakukan apa yang Darin lakukan. Apa yang Darin lakukan 9 April. 9 April. Oke. Asik deh Bu. kamu. Ibu mau perspektif istri apa memang seorang anak nih? Kalau untuk Kalau aku misalnya ya, misalnya ibu jadi anak dulu deh. aku jadi anak. Anaknya Pak Yudi. Nggak tahu ya dulu. Iya anaknya Pak Yudi sih ya harus ngomong sih. Harus ngomong sih emang. Harus. Jadi gini, ada kalanya memang orang tua kan biar gimana tuh
menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Benar. Jadi kalau misalnya memang dirasa dari anak ada hal yang tidak berkenan, nggak ada salahnya kalau memang anaknya bertanya gitu. Kalau dari ibu gitu ya, sebagai anak nih, kalau sebagai istri in real life punya suami kayak Pak Yudi, Wah, kelar ya kayaknya ya. Kelar tuh suami sama yang kelar tuh suami. Sampai tarik Kelar napas. tuh lagi. Gimana Saya coba? tarik napas. narik napas aja. Enggak sih. Seperti yang ada di karakternya Ibu Lia di film ini. Kayaknya aku akan melakukan hal yang sama sih. Akan diambil alih semuanya sama ibu. Ini ngambil alih aja kayak gitu ya. Diambil alih semua. Ya. Jadi, tapi yang jadi nggak bagus juga karena pasti anak kan kita nggak tahu ya rasanya apa gitu. Pasti akan kehilangan sosok si ayah itu pasti. Tapi ya kalau bisa dibicarakan baik-baik maka dibicarakan. Kalau nggak bisa ya udah diambil alih seperti ambil alih Ibu aja Lia ya. melakukan semua kegiatan di rumah itu. Wow, baru pertanyaan. Sekarang kalau kamu jadi ibunya Pak Yudi, kamu gimana? Oh ya Jewer, nak, lele, ya Jewer. Le. Boya kamu banyak-banyak di rumah tuh loh, anak cucu-cucuku tuh loh, Iya. perlu kamu, kok enak-enakan gitu, ngomel sih gue. Ngomel. Ngomel. Oke. Iya. Kalau jadi adiknya Pak Yudi, Adanya Pak Yudi. Menarik Gue. nih. Iya. Kalau jadi adik Pak Yudi, ya gue tinggal di rumah itulah. Tenang aja mas, lo cari duit yang banyak, lo kirimin ke gue handle nih semua. Oh, Ya kan? tetap Tenang, tapi ada duitnya. tetap handling. sekarang jadi siapa lagi? Tenang, lo kerja aja mas. Menjadi orang tua. Iya, iya. Oke, oke. Bagus. Bagus, keren-keren. Ya kan, bagus ya? Itulah sebabnya beliau terpilih menjadi Ibu Lia. Betul. Nomor 3, ngomong-ngomong soal Ibu Lia, part apa yang paling emosional waktu kalian menjalani project ini gitu? Scene apa sih yang paling emosional? Tanpa spoiler ya gitu. Yang kena banget nih. Kayak kita rata-rata scene-nya memang scene-nya lumayan sih Iya, ya, lumayan, tapi ya. Ibu Lia tuh sebenarnya orangnya tegar banget. Dia tuh kuat lah di rumah itu. Tapi memang ada scene-scene yang kita jalanin sih kayak aku, Ray sama Mawar akan menjawab hal yang sama deh. Iya, Ya. betul. Ada di satu scene yang panjang banget adegannya. Dari mulai yang biasa aja, tapi sampai akhirnya meledak meledak. gitu. Itu apa ya? Itu salah satu titik ledakan di Di film di ini. film ini juga gitu. Jadi itu adegannya lumayan panjang banget dan kita ambilnya long take. Iya. Jadi ketika salah atau mau diulang kita ulang dari awal sampai habis lagi gitu. Jadi secara energi, secara emosi itu terkuras banget dan secara memori nggak akan dilupain banget dari project ini sih. Karena itu memang ya lumayan sih ya itu ya. Karena kayaknya satu hari itu kita ngambil sini itu doang. Wow. Iya, saya ingat aku ya. Kebayang prosesnya seperti Iya, apa ya. Nah, di CGV boleh nggak? Di CGV tuh kayak gini nih. Ini scene panjang. Kasih kodenya dong. Ruang tamu, kamar, mobil. Itu tuh di mana? Wah, rumah, serumah Serumah. di Sapu Oke. Bersih. Serumah di Sapu Bersih. Iya. Oke. Ada ntar cari ya. Nanti 9 April. Iya. Kalau udah balik lagi ke sini komen. Komen, bener. Gue udah nonton, gue udah tahu. Udah Gitu. tahu. Oke, jangan spoiler. Sekarang ke Mas Bumi. Mas Bumi ada nggak scene yang sama kayak Ibu dan Ray? Kepikiran sampai sekarang gitu pas ngerjain scene-nya. Pasti ada kita kan ya? Mau banget. Yaudah deh, ya Nggak ada kamunya deh, ya kitanya. kamunya deh, yaudah ya Yang itu, yang itu ya gue. Ya. Padahal punya Ya, jawaban itu. gitu. Yang itu lah, gila. Iya itu yang itu gila itu coba lu memang ceritain, lu. banget tahu. Coba Ih. ceritain. Coba pengen tahu dia jawabnya apa kalau yang ada kita sih. Coba. Itu mah berkesan sebagai seorang aktor yang tidak profesional ya gue. Kagak lah. Lo Coba ceritain dulu aja. ya enggak, Masa gitu? bukan yang itu. Yang mana? Oh yang itu. Tuh kan, dia nggak nyadar dia. Dia nggak nyadar. Sepertinya Otaknya Ray ada di internal situ. box ya. Otaknya Ray ke situ, otaknya Mama nggak ke situ. Iya.
Gimana Mas? Gak ada di film. Iya. Gak ada di film. Iya, iya. Nggak, sini ada. Sini ada. Sini ada. Tapi behind the scene-nya gong. Dia Gong di banget, sini, gong. gila banget. Aduh. Udah banyak Itu bakalan interview dikeluarin ngomong nggak sih? gitu. Udah banyak interview Iya. ngomong Ya gitu. udah boleh ganti kalau udah banyak kita nggak ngambil, kita anti mainstream boleh. Tapi kita ceritain gitu aja ya. Boleh. Kayaknya kalau gue sih scene sama Dira sih buat gue kayak karena gue di sini mencoba sebagai pasangan yang bisa memprovide semuanya dan kayaknya ini anak masalahnya banyak banget aja di hidupnya gitu ya, dan kayaknya gue mencoba selalu bisa untuk dia 24 jam 7 hari seminggu kayaknya. Yes, ngelihat dia dengan meweknya, ngelihat dia dengan Masalahnya dia, ya. berusaha untuk kuatnya, itu sih apa ya? Iya. Aku malah lebih enjoying her performance jadinya. Iya, Iya tapi sih. Mawar juga bagus. Iya, Mawar bagus banget ya. Mawar bagus Mawar banget bagus ya, as banget. always. Mawar ya. Mawar. Iya. Mawar. Yes. Bagus. Performance-nya Iya, selalu iya. bagus, range-nya selalu bisa dimanapun ya. Iya, Ya. bener. Jadi Rebong itu juga, bikin- Rebong juga. Rebong juga sebagai adiknya. Nggak enak. Kan tapi dia susah banget loh di sini loh, karakternya kan soalnya rebel. Iya. Darin. Kan dia orangnya kan Padahal kan Gila. jauh banget gila, kan. soft Padahal spoken. soft spoken, Iya. terus kayak tadi tuh nyampe kayak salaman Iya kan? Cium tangan Iya, kan. bener. Iya, kayak- jauh banget. Susah sih dia, pasti dia Susah susah. gua. Pas banget Bu, terima kasih nih. Baca deh, nomor 4, Ray. Asik. Bridging-nya oke, bridging-nya ya. Pas Bridging banget. oke. Bukan nggak ada bridging di sini. Oke, oke. Padahal udah bagus ya, malah di-mention ya. Padahal udah tidak dilanjutin kan ya. Malah di-mention kalau ini bridging. Iya. Dipatahin sama diri sendiri. Ray meranin karakter yang rebel gitu di sini. Susah. Susah banget. Seriusan. Susah. Seriusan? Gua ngedalamin karakter Darin ini 6 bulan. Gue ngeliat si struggle-nya emang berat Bulan. banget buat dia. Karena emang dia nggak rebel kan, kayak tadi Enggak, kita bulan, Bu. ngomong aja di santun sini tuh. banget. Asli 6 bulan. Terus kan kita syuting di Jogja. Oh. Kita syuting di Jogja, jadi gua berangkat duluan ke Jogja sebulan sebelum syuting. 7 bulan bukan sebelum. Wih, gue udah. Aku ya. Biar kayak aktor banget gitu loh. Benar. jawabannya, gitu. Gue sampai tidur. ngelirik dan. Oke. Aka- Serius gimana? Serius. Lo kan bukan rebel nih. Iya kan? Aslinya kan gak rebel. Ketawanya. Ya udah, Tapi singkat sih, lu menggiring opini gila. kita undang orang tua lu deh. Gimana? Nggak, apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya, Darin tuh di sini kan rebel, Iya. gitu kayak yang tadi Ibu dan Gimana, Mas gimana gitu. proses gua? Iya, lo kan mendalaminya? rebel Oh. gitu. Sebenarnya susah-susah gampang sih Mhm. gua mainin Darin nih, karena kalau gampangnya adalah gua lumayan gampang untuk memvalidasi perasaan-perasaan Darin. Karena Darin anak terakhir, gua anak terakhir juga, jadi lumayan dekat lah rasa dan apa cara memandangnya lumayan dekat dan gampang gue untuk memvalidasi perasaan Darin gitu. Dan kalau kesulitan ya itu, maksudnya Darin nih orangnya yang jiwanya sangat bebas, lagi apa ya, lagi pencarian jati dirinya, maksudnya ya anak SMA, anak laki SMA kelas 3 umur 17-18 tahun, lagi asoy-asoynya. Enggak semua. Darin. Iya, tapi lu Nah, gue I've been there. Jadi jadi thank you. Gue suka ada meeting di bawah. Oh, oke. Ya, oke, lo you've been there gitu. Ya, jadi Jadinya, ya enggak, ngapain sih? Kok disabar-sabar. Jadi ya kesulitannya sih di situnya aja sih, karena sama ya coping mechanism-nya beda. Maksudnya Darin ketika dia punya permasalahan di keluarganya, dia jadi keluar rumah, jadi caper gitu, jadi bikin masalah supaya orang tua terutama ayahnya tuh merhatiin dia gitu. kalau Ray, Nah kalau gue ya alhamdulillahnya gue ya hubungan gue dengan orang tua tuh baik-baik aja. Jadi kesulitannya di situ, maksudnya mencari motivasi itunya, rasa aja. kalau Tapi Ray bagus ada masalah di rumah, lo ngapain, Ray? Gue diem dulu, gue diem dulu, sendirian dulu. Apa mas ini vale, jadi petugas vale gue. Masa jadi aduh gue pusing, gue jadi petugas vale. Apa sih masa? Iya.
Gitu gimana? Gitu gue kalau gue Hmm. ketika di rumah ada masalah ya pasti gue sendirian dulu. Hmm. Kalemin dulu karena gue kalau misalnya ada masalah langsung gue hadapin di detik itu juga pasti impulsif gue meledak-ledak, jadi gue harus tenang dulu baru ngobrol gitu. Ya kan, nggak rebel kan teman suruh Iya, dewasa kan. Jawabannya gitu ya kan. Diplomatis banget tahu kayak tadi gue asoy nggak gue asik deh. Tadi kita Salah makan lu. Tadi kita udah mention Mawar being Mawar, great as always. Sekarang aku mau nanya Baskara being Baskara, yaitu cowok green flag. Tadi gue rebel kok dia. Oh, Jadi kontrasnya jadi kan, itu. masa mau disama-samain mulu? Iya. Dari mana nih gue nih? Beda Kan ini cara kita. Kaipa. Beda kita. Beda. Gue jelek tadi ya. Saya dia Enggak jelek. Ya emang begitu kan. ya udah jawab mas. Ya udah. Baskara di sini jadi cowok green flag sedekat apa, Bas? Bumi sama Baskara in real life. That's me. Wow. Wow, ada dapet FYP tuh Clipper tuh. That's me. Itu beneran nggak? Boleh. Kenapa lu ngasih gue bunga? Lu ngasih gue bunga. Mau lempar dia. Gimana Mas? Seberapa mirip Bumi sama Baskara? Kayaknya sebagai pasangan semua orang pasti mencoba untuk atau berusaha untuk menjadi pasangan yang terbaik. Pasti akan mencoba, pasti akan apakah hasilnya berhasil atau tidak pasti beda-beda gitu kan ya semua pasangan. Tapi kalau in term of kayak Bumi itu ke Dira tuh acts of service banget nggak sih? Iya, banget. banget. Ya itu kayaknya love language-ku juga sih sama. Sama act of service ya. Yes, aku rasa itu kedekatanku dari Bumi dan Baskara kali ya. Itu kedekatannya di situ sih. Nah, tapi kalau apa yang Bumi sudah miliki, yang pengen lu ambil apa? Pengen lu steal gitu? Apa ya Bu? Bumi anak jenderal. Weh, jujur. Itu kemana-mana gampang. Bentar. Gak usah diada-adain nih. Kita waktu reading kan Iya, kita cari ngebayangin. story Kita semua cari ya. Megasari. Ya, Darin, ibu, ayah, Ya. sampailah ke Bumi. Ya. Oke, kita cari. Ya, Ini betul. background story-nya apa ya? Apa nih? Dia Sampai pasti dia anak bisa se-green Iya. flag itu, dia perhatian sekali sama pacarnya, sama keluarga pacarnya juga, sama adik iparnya pun juga. Gitu. Ya. Jadi kayak apa sih backgroundnya nih? di Bumi? Apa waktu itu? Waktu itu gua sama Kak Dinda, Kak Dewi juga main di sini. Kita kepikiran Bumi anak jenderal. Makanya bisa kayak gitu. Kayak dia bisa karena dia nggak fulfill dari Ya. dari mentally sampai financially. Ya. Asli. Yang pasti anak orang Nggak mungkin mampu anak- lah. Nggak Orang Iya. Iya. Tapi kan itu Gila. Bener-bener. saran dari partner kerja kan. Bener. Kan saran gua sih lu backgroundnya anak jenderal. Ini aja. Nah, enak kamu pakai itu. Kalau saran gue sih dia diem sekarang. Saran itu saran gua sama Kak Dinda. Sama kalau sama Dinda, anak jenderal nih Ya, kayaknya. tapi lu pakai nggak? Gua belum pakai nanya. nggak? Ah, lu Gini, kalau Bumi udah pasti dia anak orang yang mampu dan dia dari cara berpakaian, dari cara dia mannerism dia juga, aku rasa dia memang orang mampu, orang yang memang levelnya orang yang berada lah ya. Dan naksir Tapi bukan ada jari jenderal. gerak ini apa tuh? Apa tuh udah kayak gitu. Dari bagaimana bisa tertarik sama seseorang yang seperti Dira juga pastinya Bumi juga punya hal yang missing juga di keluarganya gitu pastinya kan ya nggak sesuatu yang lengkap pastinya cuman mungkin tidak digambarkan secara utuh di film ini karena bukan itu fokusnya tapi ya kalau tadi balik ke pertanyaan tadi ini kan udah ngaco kemana-mana nih orang nih kalau gua bantu gila. menjauh bukan mendekat kalau apa yang aku pengen mungkin punya ini kali ya punya stability yang seperti Bumi gitu kayak emotionally, financially dan juga akhirnya bisa memberikan semuanya gitu kali ya buat Dira ya. buat Dira dan dirinya sendiri juga. Jadi sendiri dan keluarganya gitu. Keren gue. Berarti Bumi ini dari keluarga yang oke berarti kan. Ya, Nah, kalian bisa tebak lah Bumi. Dari mana nih? Komen lah. komen lah kira-kira Ya, komen. dari keluarga apa nih? Iya, anak pengacara kah? Bisa juga. Bisa jadi. Atau anak dokter kah? Benar. Bisa juga. Pokoknya cluenya adalah mampu nih. Iya, mampu. Mampu. Afford dia pokoknya. Iya. Oke. Kalau ibu
Anak siapa? Enggak ada. Enggak anaknya deh. Ibu Yunik sama Ibu Lia sesama apa in real life? Ada nggak yang sama atau malah jauh banget? Menurut kamu? Oh iya benar. Sama Nah, banget ini. nggak? Gimana? Ibu Lia Tegasnya sih ya. tegasnya Tegas ya. offset juga. Gimana ya? Maksudnya beda tapi sisi Ibu Lia yang ditonjolkan sama Mama tuh ada juga di diri dia gitu loh. Jadi makanya Mama di project ini menurut gue yang gue lihat tuh Mama effortless gitu loh ngasih emosinya ke anak-anaknya, ke Pak Yudi juga gitu. Yang gue lihat karena pembawaan Bu Lia itu tegas. Udah sih tegas aja. Yang lain sih enggak. Tegas aja ternyata. Tegas aja ternyata. Perhatian juga kali. Oh ya perhatian ya. Minta juga kali. Tegas ya, tegas dan perhatian. Tegas dan perhatian. Oke. Kalau menurut gue. Kalau Iya. menurut lo? Kerasnya iya, itu memang keras. Terus dia, dia selalu menjadi, Ibu Lia kan mencoba menjadi jembatan antara anak-anak dan ayah kan. Dia itu berusaha untuk selalu ada untuk anak-anak, kalaupun memang ayah nggak bisa, ya Ibu Lia hadir di situ untuk menjadi semuanya, supaya anak-anak tidak merasa kosong gitu. Jadi itu yang coba dihadirkan oleh gue sih ya sebagai pemain. Tapi ya gue juga aslinya tuh ada gitu. Jadi kalau ada yang lama nih cek gitu langsung mencoba untuk bisa hadir gitu untuk ya terutama anak-anak sih. Aku penasaran banget pengen nanya, Ibu tadi mention ya jadi harus tegas gitu. Itu karena keadaan keluarganya nggak sih Bu? Jadi kayak gitu? Iya. Jadi Karena gitu keadaan. ya? Tapi memang ada dasar karakternya. Nggak mungkin dia yang Kucuk-kucuk. tadinya tidak begitu terus menjadi keras karena keadaan gitu. Tidak. Ibu Lia tuh memang dasarnya memang keras. Memang karena saya. Dan ditambah keadaan jadi she have to gitu. Yeah. Nah, menariknya Ibu Lia ini anak marinir. Enggak ya? Udah, itu maksudnya. Tapi gue tahu ibunya siapa. Ibu siapa? Ibunya Ibu Lia. Ibunya Ibu Lia. Nenek lo berarti? Neneknya. Siapa? Iyalah, pastinya Siapa? dong. Tahu gue. Siapa? Lebih tegas dari dia. Siapa? Arla. Lebih tegas. Lebih tegas. Ngomong-ngomong Dan- soal Arla, ada fakta unik tentang Arla. Kenapa? Kalau Arla tuh paling sering nelfon ibu ya. Kalau lama-lama gitu, Nih saksinya. telepon kayak udah pulang belum? Kayak rewel ya Arla tuh. Iya. Lebih tegas kan berarti. Lebih tegas berarti. Kacau. Iya. Berarti Arla jadi neneknya. Neneknya. Berarti yang nggak dewasa gue Iya, dong. itu dia. Karena lebih dewasa. Oke. Ampun Arla. Sorry. Nanti interview ini kita tayangin ketika kita interview Arla di film saya. Kita tayangin. Karena kita lagi ngomongin kamu nih. Peace bro. Please. Ini nomor 9, aku pengen minta satu-satu jawab. Kasih tips ke teman seru CGV di rumah yang sedang mengalami hilang arah dan krisis komunikasi dengan keluarganya. Dari siapa dulu? Kamu boleh mah? Aku ya itu tadi aku bilang kalau misalnya dari film ini nih, kalau kalian nonton film ini, kalau dari point of view-nya anak-anak, kadang-kadang kalian tuh nggak mengerti bahwa orang tua sedang melakukan sesuatu hal yang baik untuk anak-anaknya. Tapi memang karena masalah komunikasi itu jadi nggak sampai. Ya ada baiknya kalau seperti yang tadi aku bilang bahwa menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Jadi kita pun tuh, aku tuh pun sampai detik ini tuh masih belajar menjadi ibu yang baik untuk anak-anak tuh gimana sih gitu. Masih terus nyari sampai detik ini. Ya begitu juga dengan ayah gitu. Apalagi dia harus bekerja, membagi waktunya, apa segala macam. Jadi nggak ada salahnya kalau memang anak itu mau bertanya, mau membuka diri, bertanya, mengkritisi gitu orang tuanya, ayah, ibu. Tapi kalau dari aku sebagai orang tua juga untuk yang nonton nanti filmnya,
Semoga dari film ini mendapatkan pesan bahwa ada kalanya kita harus mau menerima kritikan dari anak-anak supaya hubungannya jadi lebih baik lagi. Jadi jangan anti kritik gitu. Itu sih. Jangan merasa ya, saya orang tua. Oh, saya kan orang tua, jadi gue tahu bener apa yang udah gue lakukan terbaik buat anak-anak. Sebenarnya menurut kita baik, belum tentu menurut anak gitu. Jadi memang sebisa mungkin komunikasi itu dijalankan lebih baik di rumah. Pulang kantor, memang capek atau pulang kerja capek, tapi selalu menyiapkan waktu hadir dalam arti kata sebenarnya. Hadir di rumah tuh bukan cuma sosoknya aja, tapi bicara sama anak-anak dari hati ke hati. Itu sih. Oke. Darin, mau apa tuh? Mau tambahin? Kalau dari Darin, dari kayak in your age gitu, anak-anak bungsu misalnya. Dari generasi gue ya? Iya. Generasi gue nih ya. Asik. Generasi Baby Shark. Iya, kok jadi bahas Baby Shark sih, Mas? Bercanda terus, bagian saya bercanda terus. Saya tuh pengen sekali personal saya tuh menjadi Serius gitu. serius. Gitu. Coba. Oke, Ayo. coba. Oke, ini Ayo, kita inilah kesempatan. Iya, kesempatan. Kita kasih kesempatan. kita kasih. Kamu serius, dewasa. Ayo cepat. panggung ini untukmu. Dari Darin untuk teman seru CGV yang sedang hilang arah. Dari Darin untuk coba. Coba. Serius ya. Dari Darin untuk teman-teman semuanya yang lagi merasa mungkin kehilangan arah atau komunikasi kurang baik dengan orang tuanya. Pesannya nggak banyak, cuma kita sebagai anak tuh nggak pernah milih untuk dilahirkan dari orang tuanya siapa. Tapi harus ingat juga, orang tua tuh juga nggak bisa milih anak itu siapa. Jadi ketika kita hadir di dunia ini, ditakdirkan bersama orang tua kita, pesannya adalah coba terus menjadi fleksibel. Karena setiap ada masalah pasti ada penyelesaiannya, ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa fleksibel, nggak akan bisa untuk selesai masalahnya gitu. Karena harus ya, kita menjadi manusia itu harus dinamis gitu, harus adjustable terus. Karena kalau misalnya kita menjadi kaku, menjadi saklek, gue gini, ya dunia tuh nggak muternya nggak kayak gitu. Jadi wes Dia Padahal sebentar. Baru sebentar. Kasih waktu. Kita udah, iya kan? Dia sendiri yang nge-break. Gue tahu. Karena dia nggak nyaman. Gue tahu dia nggak nyaman dia. Bagus nih. Kan udah ya, bijaksana banget loh. Bener. Dewasa. Bu, ini produser saya jarang-jarang loh Bu ngerekam gitu loh Bu. Bener. Itu tolong dong bentar ya, Dik. Itu jarang terjadi loh. Sumpah itu di break sendiri sama dia. Gue tahu itu akan terjadi, biarin aja. Astaga. Kalau nggak ada orang lain yang Kita nge-break, lihat dia berapa nge-break. lama. Udah bagus banget lagi gimmick benerin celana, udah bener. Astaga, Gak bisa dia. astaga. Gak bisa dia. Gak bisa ya? itu lain, itu kayak gitu. Intinya gitu. Intinya gitu. Aduh. Nah, dari Nggak bisa ya, gue Nggak bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa udah. Fokus Dia santai aja udah. dia mungkin bukan orang yang serius, tapi kalau kerja kan serius. Yes. Etos kerja gue Gila. Luar biasa Oh, iya. sih, luar biasa Batin. sih. Tapi yang benar itu, tapi benar loh. Selama proses syuting tuh ada scene-scene yang aku ada scene-scene berat tuh yang aku nggak merasa sendiri gitu, Ya. karena ada kehadiran mereka ini gitu. Ya. Jadi di jalan ini jadi mudah sih karena ada kalian semua. Tuh, Nah, kan. nanti Ayam lagi aja. Ayam lagi aja. aja Tapi orangnya. nanti kita ke situ, Bu. Aku mau aku mau nanya Baskara dulu buat berarti kan perspektifnya tadi udah dari ibu ke teman seru CGV, lo sebagai anak ke teman seru. Lo berarti perspektifnya gini, Bas. Pengen nyampein ke teman seru CGV yang punya pasangan, boleh nggak sih? Maaf Bu, keluarganya Dira berarti bermasalah nggak sih? Punya konflik. Konflik lah ya. Ya lo orang yang pengen masuk ke keluarga berkonflik itu gitu. Silakan. Kayaknya kalau
Lu minta maaf sama gue sih, bukan keluarga gue. Iya, bener dia yang minta maaf. Kalau minta maaf yang fiktif Iya, ini Mas. iya, bener. Asli. Oke. Gini. Sebelum gue ngebahas, sorry ya tapi. Kayak gue yang bermasalah gitu. Iya. Kan gue mau bahas keluarga kalian nih sebenarnya. Iya. Sorry nih. Oke. Benar. Oke. Sialan. Kayaknya yang pasti kita harus tahu kondisi pasangan kita seperti apa. Apakah dia saat itu membutuhkan pasangan untuk mendengarkan cerita dia atau ngasih solusi masalahnya gitu. Karena kan kadang-kadang orang juga nggak minta solusi. Kadang-kadang orang tuh pengen cerita, pengen didengerin aja gitu. Jadi mungkin ada waktunya kita mendengar, ada waktunya kita juga bertanya juga gitu apa yang butuh kita bisa bantu. Karena kan kita nggak tahu apa yang terbaik untuk bantu, kecuali dari dia langsung. Kalau dia juga nggak tahu ya mungkin kita akan offer yang terbaik juga menurut kita. Kalau itu salah ya belajar lagi gitu kan pastinya. Tapi yang pasti kasih space, jangan terlalu ikut campur juga ke dalam masalahnya. Kita mau gimana pun keluarga ini mereka udah dari lahir bersama-sama. Nggak bisa main masuk gitu aja, pengen ngebenerin gitu aja masalah keluarga lain. Kayak ngerasa keluarga sendiri udah paling bener aja gitu kan belum tentu juga kan. Jadi mungkin itu sih ngasih mencoba memberikan yang terbaik dan be available aja kalau misalkan dia butuh ada gitu. Always be present. Yes. Oke. Nah, kembali ke tadi Ibu bilang senang banget syuting, terbantu sama keberadaan mereka gitu. Pertanyaanku nomor 7 pas banget nih. Gue yang bikin kali pertanyaan. Aku pengen nanya Mawar gitu. Mawar kan yang paling introvert gitu kayaknya di ensemble project ini tuh. Kalian butuh berapa lama sih buat sampai akhirnya Mawar tuh cair gitu? Butuh waktu berapa lama? Apa yang kalian lakuin gitu di set atau di pas reading gitu? Aku tuh kebetulan sebelumnya sudah syuting sama Mawar, udah pernah. Baskara juga. Udah, Lu ya. Gua pertama kali. Lo pertama kali. Re itu yang pertama kali. Gimana, Re? Sebenarnya tuh ya apa ya, Mbak Mawar tuh dibilang introvert banget juga enggak. Enggak. Dia tuh emang nggak bisa memulai aja, tapi ketika udah dipancing Nah, editor minta ya ada Mawar kelopak-kelopak. Mawar yang itu Kan tadi dipancing tuh. Mawar yang gini. Mawar yang kita aja. Enggak, yang Mawar yang gini-gini nih. Ya ampun. Gitu. Jadi tapi waktu Oke. Waktu Mawar tuh santun banget. iya santun sekali dia. Kita semua juga santun banget lagi. Iya, Tapi dia paling santun sumpah. Dia paling santun sedunia. parah. paling santun ya. Sedunia. 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 Sumpah. Santun. Tapi sekali. waktu day pertama reading tuh emang lumayan agak di gua antara Aku nggak ada lagi ya. ya mama nggak ada lagi. Jangan tuh kasihan kupingnya. Enggak apa-apa katanya. Dewasa dong. Kamu nih. Kan lu mau serius kan? Iya. Oh iya, oke. Oke, day one. Day one reading tuh emang lumayan agak canggung. Karena gue juga belum nemu kan gimana nih cara bisa mendekat sama Mbak Mawar waktu itu. Jadi Sebagai kakak lagi. iya sebagai kakak lagi gitu kan. Terus ya udah akhirnya mau nggak mau gue keluarin senjata pamungkas gue udah. Jadi orang gila aja mas saya mas. Kamu ngapain aja emang? Apa? Jadi orang gila aja mas. Udah. Gimana misalnya? Ngomong, yang penting ngomong. Bukan ngomong yang penting, yang Tapi- penting ngomong. Tapi tanggapannya? Apa? Gitu. Oh, Mawar gitu aja ya responnya ya. Gitu kan sopan santun ya, santun Iya, sekali benar. ya. Santun, Tapi santun sekali. day by day akhirnya keluar juga dia aslinya seru juga. Seru. apalagi Mawar tuh pas- seru. Udah shooting days pas Iya. di Jogja kita udah di situlah bareng-bareng udah Mawar tuh udah kalau ada masuk makan. set tuh langsung cek, Iya. gila berubahnya langsung sek gitu, masuk ke karakternya begitu on cam, Iya. udah langsung zek gitu, secanggih itu sih dia. Canggih sih dia, sumpah Canggih dia banget. canggih dah. Keren. Nah, kalau Tapi gue ngerasa pas syuting tuh, ingetin gue deh, pas syuting tuh ada waktu kita lagi main game aja, Ah. anak itu tuh curang. Lu inget gak? Woi culas. Lu inget? Nggak santun. Mawar nggak santun. Lu sumpah, inget gue kan? lupa. Iya gue inget. Karena di kepala gue terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. di kepala gue saat Oke. ini Mawar itu
licik itu Iya, anak. sumpah. Iya, dia nggak. Iya, Dia gua di balik iya, topeng yang santun itu, kalau main game licik itu anak. Dia Ngapain dia? culas, dia culas. Apa sih game apa sih? Ini kita main Game apa ya? Aduh, game yang mana? Yang mana ya kita main? Yang itu deh kayaknya Codename. Kayaknya Codename deh. Dia licik ngapain tapi ya? Kok gue sempet pas kita main kayak ih licik nih anak. Ternyata. Gamenya lupa. Pokoknya kalian main game Kita lah. kita dia si Bas kan bawa banyak card game Game. gitu kan. Card game, board game gitu. Nah, jadi kita waktu itu lagi libur ya. Jadi di hotel libur kita di hotel. di tempat nongkrong kita ya udah kita Main gelar, aja, set. main aja, main. Pokoknya dia Main sama siapa aja? aku Bas, Kiara Mbak ada. sama Kiara, Oh. berdua doang kita. Terus nggak diajak. Aku nggak ikut. Enggak, ibu lagi Tidur, kamu udah kayaknya. tidur kali. Tidur. Oh, udah malam Iya, kan udah aku malam. nggak mungkin sampai pagi. Bener. Nanti dia main Arla kalau berbegadang. Iya. Iya. Tapi nih, main nih berempat. Iya. Lo nyadarin kayak, Ada momen nih anak curang. Lu itu Kita bener-bener nggak nyangka kami kan itu. lupa lagi. Pokoknya kita semua nggak nyangka kalau ternyata dia curang, dia tuh ngumpetin apa gitu. Iya, Supaya dia menang, supaya dia menang. Culas nggak tuh orang? culas. Gue Wah, itu kita malam itu emosi banget. Kita kayak gila, bukan emosi, kita kecewa. kecewa. Kita bener-bener kayak Kecewa. pas dia ketahuan, kita yang bener-bener diam terus kita ngeliat dia, kita geleng-geleng. Lebay itu. Tapi setelah hari itu kita si culas. Kita manggilnya si kita culas. panggil. Oke. Capek mana ini. Jangan ingetin ini timestamp-nya, ini akan kita potong kalau kita interview Mawar, kita akan Iya. hadirkan gitu. Mawar Culas. Ya, suruh dia klarifikasi nanti ya. Tolong ya, tolong banget ini. Sumpah, Bu, tapi bener Bu, ini fakta loh Bu. Maaf dah ini. Mengejutkan Nggak tahu. loh. Mawaris nggak tahu. Siapa namanya? Mawaris nggak tahu. Mawaris nggak tahu. Mawaris nggak tahu. Kalau Semenjak hari itu idola mereka, ya, Mencurangi Baskara Mahendra, Rebong dan Kiara. nggak ada yang nyangka. Itu hari dimana gue keluar dari Mawaris. Iya. Lu Mawaris ini kan apa? Bintaro. Oh, mana? Gue Mawaris Cibubur. Iya. Cibubur. Gue Mawaris BSD kalau gitu. BSD. Iya. Saya Sumpah. saya Gua bilang langsung keluar grup. langsung live bro. Langsung Ya. live. Gokil. Karena keculasan itu ya. Dia kayak gila, Mawar lu tuh perfect banget, gila. Bener. Iya kan? Tiba-tiba di malam itu dia Dia curang. dia cantik, dia pinter, dia karirnya bagus, acting bagus. Bagus. Cowoknya Brian Domani. Udah nggak ada Udah nggak ada jeleknya. Nggak ada celahnya, celahnya nggak ada. Set di malam itu. Nggak ada. Dia Mawar Eva De Jong, sepupunya Frankie De Jong, pemain Barca. Gak usah. Gak usah. Benar, Gak usah. benar. Kalau Gak mau usah. ke situ boleh. Gak usah. Gak usah ke situ. Gak usah. Gak usah bawa Barca ke sini. Udah capek. Terus nggak ada celahnya tuh. Udah nggak ada Nggak. celahnya. Set, Nggak. tiba-tiba Muncullah malam itu di salah satu hotel di Jogja ya. di salah satu Saksi bisu keculasan Mawar. Dan gue rasa dia pasti ingat nih. Pasti deh. Pasti dia ingat karena dia ngelakuin dengan sadar. Kalau kita kan Dia culas. kita kaget, kita shock kan digituin. Kalau dia melakukan dengan sadar, dia ingat pasti. Sumpah pas ketahuan tuh dia kayak haha, ketawa jahat dia. Sumpah, Gila. Enggak, bukan yang kayak aduh ketahuan gue, Iya, enggak kayak. maaf ya guys, gitu-gitu enggak. Dia bangga. Dia bangga akan Ya, dia bisa nih kita semua. gila Mawar. Aduh, aku pengen langsung kirimin ke Mawar. Foto pakai memori kata dulu. Aduh, ya Allah, ya Tapi ampun. untungnya Mawar di tengah Capek. itu advantage ya buat Mawar ya, kecurangan itu kan advantage ya. Iya. Maksudnya Mawar di tengah keuntungannya Mawar tuh Mawar nggak joget-joget yang penting. Tolong ya, editor. Tolong editor. Iya. Ada cerita itu ya. Iya. Sumpah gue lupa loh cerita itu. Iya. Akhirnya keluar tuh cerita. Gila, terima kasih. Lupa kan lu? Makanya tadi gue tuh pas muji-muji kayak bentar. Ada satu. Ada satu. Kayaknya ada Janggal. satu poin yang dia nggak pantas dipuji. Iya. Itu ya. Poin gue ngerasa kayak bentar. Gue ada dendam kecil waktu itu. Kecewa gue. Game lupa pas lo yang bawa ya. Card game lo yang bawa. Lupa gue main Iya. apa main Exploring Kitten nggak sih kita? Enggak ya? Exploding Kitten Kitten, iya. Exploring Kitten ya? Iya. Itu kan yang bom-bom kan. Iya, Iya. bohong dong. Kita harus Iya main yang ngeluarin Iya. kartu yang jahat lah. iya. Aduh, Iya, capek banget kita sama bener-bener. mereka. Set, pokoknya dia berarti yang nangkep lo. Nah, kita semua Kita kalah semua. gara-gara dia. Kita shock sama dia. Bukan Ini dalam karena banget nih ya, berarti sakit hati ya kan? Benar Bu. karena ekspektasi tinggi dong. Yeay. Iya, Kita udah ngomong kita di Mawar Eva De Jong tuh ekspektasi kita tinggi banget udah. baik pokoknya. Gak mungkin curang tuh gak mungkin ada di kamusnya dia. Tiba-tiba dia curang. Iya. Terus
Dia ketawa gimana ketawa tadi? Wah, gila. Sumpah ketawa jahat dia, Sok. Terus ternyata dia melakukan itu supaya dia menang. Gokil. Langsung keluar dari Dari grup Mawaris. Mawaris. Mawaris Mania Bintaro, Coba. saya izin Coba. keluar. Sekarang gue tanya aja deh, Mawaris, kalian masih sekarang gitu. Jadi kayak Sekarang nantangin, coba mengidolakan dia. Ya, kalian masih mengidolakan Idola kalian itu Culas. Culas. Ingat banget gue, kita manggilnya si Culas Si karena Culas bisa. ya, si Aduh, Culas. capek Culas, banget culas. ya, astaga kalian. Oke, nomor berapa Yun? Tahu lah. Langsung balik ya. Set. Habis ini kita mau ada game. Capek. Nomor 10 ya. Powernya saling nggak ada. Aduh, Gila banget. gila nih maksudnya kalian menangkap keculasan awal cuma sekali itu doang kan? Iya. Iya. Tapi kayaknya ini Mungkin Dalam yang ya. pertama. Dampaknya Mungkin dalam bukan banget yang sih pertama. kayaknya buat mungkin bukan mereka. yang pertama loh Bu. Iya sih. Mungkin bukan yang pertama. Mungkin korban sebelum kita mah udah Banyak. banyak. Mungkin banyak. ada yang berani speak up. Iya. Iya. Korban Bener. banyak kan. Bener. Bu, Apa kita undang Brian kali ya? Bray, lu jujur aja Bray, ya lu jujur aja. korban Iya, doang iya. Bray. Lu sebenarnya tahu nggak kalau dia nggak Bu? Maksudnya let's say Tapi lo terakhir ketemu Brian kapan? Project apa? Dia kesini pernah nggak? kemarin Kemarin? kan, Aduh capek banget ih. Prasuk Oh. gitu benar kemarin Tanpa lu sadari, tanpa gue sadari. kita undang. Acara lain itu mah udah Acara lain. konser acara lain. Oke, oke. Iya. Nggak, Bu, Sorry. tapi bener ya. Gila. Korbannya pasti banyak Bu. Mawar kan proyeknya banyak. Iya sih gue yakin lagi. Yakin ya. Yakin gue. Cuma Dengan, bener, dengan muka rasa- polos dia. Benar, muka muka polos. baik dia itu Bener, kan. Innocent. Ya ampun Terus ya Tuhanku. benar-benar ternyata terima kasih Baskara Mahendra dan Sikap Kiara nih harusnya ada juga nih sebagai Iya. korban. Kiara mau korban. Iya, dong. sebagai korban. Korban, ya. Ntar kita bikin preskon deh. Ya, oke. Kalau Mawar sebenarnya Iya, gua Bas sama Kiara bikin preskon ya. Tanggal 2 April kita preskon ya. tanggal 2 April. Iya. 2 April sembilan. teman seru Iya. Iya. Di Pasti sih. Oh, iya. Iya sih. dong. Ya itu bukan urusan kita, kalau kita itu doang. Iya. Oh, Di iya. sini di Jangan sini, di kita sana di dong. sana. Kalau kita Oh, mau iya, iya. Bener Iya. ngomongin sama produser. Iya, boleh kalau masih mau Iya, pindah di iya. sini juga boleh. Kita akan kasih Jadi ini pembahasannya. Jadi bisnis. jadi bisa kalian bisa kalau kalian bikinnya di sini Iya. bisa sewa ruang VIP ini nih. Iya iya. Oke. iya. Masa sewa? Iya, include boleh. Iya. Dinegoin. Dinegoin ya. Iya. Main game aja Mas daripada ini. Ntar malah Ya, makin ini loh. ini nomor 10 harus ditanyain karena kalau nggak ditanyain produser saya marah. Oke. Ini kalian tadi kan kita udah ngobrolin orangnya, Oke. tapi kita belum ngasih pesan ke orangnya. Dari Bas dulu deh nanti ditutup sama Ibu. Dari Bas, dari orang luar kacamatanya ini pesan untuk Ayah Budi. Ayah Ayah Yudi. Ayah Budi beda film nih ntar. Iya. Iya benar. Bas, Pesan buat Ayah Yudi. silakan perspektif dari orang luar pesan untuk Ayah Yudi. Apa ya? Mungkin nggak Kenapa sih? berat. Berat. Sebenarnya no, serius nih, harus serius nih. Iya. Ya, Kayaknya setuju, kita harus setuju, lupakan setuju. sebentar mawar curang. Kita Iya. move on. Serius dulu. Ya, Pesan sikat, Mas. untuk Ayah Yudi. Sikat Mas. Mungkin ini kali ya, apa yang tadi Mbak Mama bilang soal pertama kali gitu ya. Aku rasa Ayah Yudi juga pertama kali jadi seorang ayah. Ya. Nggak ada sekolahnya. Anak-anaknya juga pertama kali hidup dengan seseorang yang seperti Ayah Yudi. Tapi kehidupan itu kan mereka alami bersama-sama. Mungkin seminimal-minimalnya aja sehari di rumah ketemu lebih dari harusnya 8 jam tidur itu udah pasti ada di rumah. Di luar itu ada banyak banget waktu bersama di rumah. Itu kayaknya waktu yang tepat yang harusnya dipakai untuk ngobrol, waktu yang dipakai untuk saling terbuka satu sama lain, apa yang dirasain. Karena mungkin aku ngelihat memang untuk laki-laki Indonesia itu sangat tidak mudah untuk menjadi vulnerable gitu ya. Ya. Kayaknya berat sekali untuk membuka dirinya kepada orang lain gitu. Apalagi mungkin laki-laki dan laki-laki mungkin. Ya. Jadi ya Yudi sama Pak Yudi akrab banget gue. Pak Yudi sama Darin ini juga masalahnya jadi semakin Makin sulit gitu ya karena laki-laki ke laki-laki. Kayaknya itu memang sudah menjadi apa ya? Kultur atau tabiat laki-laki Indonesia kali ya. Cuman aku rasa bisa kok sebenarnya kalau mau mencoba membuka diri dan vulnerable sama dirinya sendiri. Kalau laki-laki juga bisa salah, laki-laki juga bisa punya kekurangan dan ngobrol sama istri, sama anak-anaknya yang laki-laki, anaknya yang perempuan. Rasanya kalau itu semua diobrolin, dibahas,
bisa saling maju ke depan sebagai keluarga yang makin baik sama-sama. Gitu kali. Iya. At least tahu lah ya, gitu. Jadi sama-sama tahu lah ya kalau ngobrol ya. Ray, Kalau gua mencoba nggak panjang-panjang, cuma pesannya dari orang luar buat Ayah Yudi, berkomunikasi, coba berkomunikasi, karena setiap permasalahan kalau diomongin, walaupun nggak ada atau belum ada jalan keluarnya, at least kita sama-sama tahu dan sama-sama aware bahwa ada permasalahan ini gitu. Kalau misalnya nggak diomongin, kita nggak tahu perasaan satu sama lain. At least diomongin, mau masalahnya selesai atau belum selesai, at least sudah sama-sama aware. Dan yang kedua adalah hadir. Dah. Hadir ya? titik. Hadir dari segala hal. Physically, emotionally gitu ya. Iya, hadir. Setuju. Ada ya? Ada tuh editor. Ada tuh editor tuh. Hadir titik. Udah Hadir masuk caps lock gitu ya? Caps lock. Caps lock. Hadir titik. Oke. Iya. Aku juga setuju sih. Aku kalau itu Ayah Yudi, aku mau bilang, Ayah, hadir yuk. Hadir untuk di setiap kesempatan dan banyak bicara. Terima kasih untuk obrolan keluarga ini. Terima kasih sekali lagi waktunya teman-temanku. Terima kasih segenap kru yang bertugas, Terima kasih, kakak-kakak yang James. menemani. Nanti dong kan kita closing dulu. Oke deh. Sorry Terima kasih deh. kakak-kakak yang menemani di belakang, semua cast dan kru di produksi ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah memajukan film Indonesia. Kembang api jar. Kita harus yang gitu dong. Terus ibu turunin ja, ibu. Oh, ibu turunin. Ibu masih di atas. Ibu Turun. Ibu turunin. Asik. Mawar masih joget-joget tuh di depan situ. Bener. Kenapa joget aja? Ini mawar. Mawar udah. Udah, set. Mawar dibuka. Ya astaga, kalian gak penting banget sih. Tapi ini kekecewaanmu. Berat. Hari itu tuh berat buat kita soalnya. Hari yang berat, Bu. Gitip. 2 kata lucu tuh. Mawar culas. Mawar culas atau ditipu mawar. Ditipu mawar. Betul. Oke. Halo teman seru CGV, kami dari cast. Ayah, Ini ini arahnya kemana ya? Jangan lupa saksikan film kami. Tanggal berapa sih tayangnya? Tanggal 9 April di bioskop-bioskop. Kesayangan Kesayangan Anda, kalian. terutama CGV. Asik, karena oke banget loh. Itu kan di-cut tuh. Itu kan cut di-cut. Bagaimana? Di-cut Bagus. Di-cut loh. Oke.